Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fajriya dengan NIM 40014200088. Di sini saya akan melakukan praktikum KSP. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu membuka PET Simulation Salt and Solubility. Kemudian pada percobaan pertama yaitu tabel salt. Pada menu ini terdapat 8 variasi volume air. Dan di sini saya akan melakukan percobaan dari volume air terendah terlebih dahulu. Setelah volume air telah sesuai dengan variasi pertama, kemudian menuangkan garam ke dalam larutan hingga mencapai tepat jenuh. Pada variasi volume air pertama ini, jumlah sodium dan klorida pada tepat jenuh yaitu masing-masing 36. Kemudian untuk selanjutnya yaitu menggunakan variasi volume air kedua dengan cara menambahkan air hingga mencapai variasi kedua tersebut. Apabila telah sesuai, kemudian menambahkan garam ke dalam larutan hingga mencapai larutan tepat jenuh. Pada kondisi tepat jenuh, variasi kedua ini yaitu jumlah sodium dan kloridanya sebanyak 72. Kemudian lakukan percobaan dengan menggunakan variasi volume ketiga dengan cara menambahkan air hingga volume airnya sesuai dengan variasi ketiga. Apabila jumlah volume airnya telah sesuai, kemudian menambahkan garam hingga larutan mencapai kondisi tepat jenuh. Pada kondisi tepat jenuh, jumlah sodium dan kloridanya yaitu masing-masing 108. Kemudian untuk selanjutnya yaitu pada variasi keempat dengan menambahkan air hingga volume airnya sesuai. Kemudian setelah volume airnya sesuai, kemudian menambahkan garam hingga larutan berada di kondisi tepat jenuh. Pada saat larutan berada pada kondisi tepat jenuh, jumlah sodium dan juga kloridanya masing-masing yaitu 144. Kemudian selanjutnya menambahkan air hingga volumenya sesuai pada variasi volume air kelima. Apabila volume airnya telah sesuai, kemudian menambahkan garam ke dalam larutan hingga larutan berada pada kondisi tepat jenuh. Pada kondisi larutan tepat jenuh, jumlah sodium dan juga kloridanya masing-masing sebanyak 181.
Untuk selanjutnya yaitu menambahkan air lagi hingga mencapai variasi ke-6. Apabila volume airnya telah sesuai, kemudian menambahkan garam ke dalam larutan hingga mencapai kondisi tepat jenuh. Pada kondisi tepat jenuh variasi ini, sodium dan kloridanya masing-masing berjumlah 217. Kemudian selanjutnya menambahkan air hingga volume air mencapai variasi ke-7. Apabila volume air telah sesuai, kemudian menambahkan garam hingga larutan berada di kondisi tepat jenuh. Pada variasi volume air ke-7 ini, saat kondisi tepat jenuh, jumlah sodium dan kloridanya yaitu masing-masing sebanyak 253. Kemudian untuk selanjutnya menambahkan air hingga mencapai variasi terakhir. Apabila volume airnya telah sesuai, kemudian menambahkan garam hingga larutan berada pada kondisi tepat jenuh. Pada variasi volume air ini, saat berada di kondisi tepat jenuh, jumlah sodium dan kloridanya masing-masing yaitu sebanyak 289. Kemudian untuk selanjutnya melakukan praktikum pada menu slightly soluble salt. Pada menu ini hanya terdapat 3 variasi volume air. Kemudian yang pertama saya akan menggunakan jenis garam silver bromide dengan menggunakan variasi volume air terendah dengan cara mengurangi air hingga sesuai. Kemudian setelah volume airnya sesuai, menambahkan garam hingga larutan berada pada kondisi tepat jenuh. Jumlah silver dan bromid pada kondisi tepat jenuh yaitu sebanyak masing-masing 22. Kemudian melakukan percobaan dengan volume air variasi kedua. Apabila volume airnya telah sesuai, kemudian menambahkan garam hingga larutan berada pada kondisi tepat jenuh. Di sini kondisi tepat jenuhnya silver dan bromid masing-masing berjumlah 44. Kemudian melakukan percobaan dengan variasi air terakhir. Apabila telah sesuai volume airnya, kemudian menambahkan garam hingga larutan berada pada kondisi tepat jenuh.
Jumlah silver dan bromid pada variasi volume air ini pada kondisi tepat jenuhnya yaitu sebanyak masing-masing 65. Kemudian untuk selanjutnya saya menggunakan jenis garam koper 1 iodida. Di sini yang pertama saya akan menggunakan variasi volume terendah dengan mengurangi air terlebih dahulu. Setelah volume air sesuai, kemudian menambahkan garam hingga larutan berada pada kondisi tepat jenuh. Pada variasi ini, jumlah koper 1 dan iodida pada kondisi tepat jenuhnya yaitu sebanyak masing-masing 32. Kemudian untuk selanjutnya, menambahkan air hingga volume airnya sesuai pada variasi volume air kedua. Apabila telah sesuai, kemudian menambahkan garam hingga larutan berada pada kondisi tepat jenuh. Pada percobaan ini, jumlah koper 1 dan iodida pada kondisi tepat jenuhnya yaitu masing-masing sebanyak 63. Kemudian selanjutnya menambahkan air lagi hingga volume airnya sesuai pada variasi volume air ketiga. Apabila telah sesuai volume airnya, kemudian menambahkan garam hingga larutan berada pada kondisi tepat jenuh. Pada variasi ini, jumlah koper 1 dan iodida pada kondisi tepat jenuh yaitu masing-masing sebanyak 94. Sekian video praktikum dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.